Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kalau kita bicara masjid, tentunya seluruh alam jagat raya ini adalah masjid. Sehingga yang kata Nabi, tentu masjid itu sebagai pusat kegiatan, sebagai central excellences, masjid sebagai pusat pembinaan umat, masjid yang tentu nanti menghasilkan kader yang cukup punya masa depan, dan masjid sangat begitu representatif untuk kehidupan umat. Itu dulu. Lalu berikut, next, masjid di samping tadi kita fahamkan sebagai sentral kegiatan umat, masjid itu sebagai yang kedua, sebagai fondasi awal dalam proses perkembangan umat. Sehingga pada zaman Nabi dibangun fondasi yang cukup kuat, yang cukup acceptable, yang cukup kredibel, dan cukup marketable pada waktu itu, di mana berawal itu dicontohkan oleh Nabi sebagai exemplary behavior di dalam konteks kemanusiaan. Karena Nabi tidak pernah lepas dari masjid. Sehingga kita ingat, setback kembali pada sejarah di mana Rasul ketika beliau hijrah ke Yasrib yang pertama, kemudian dibangun masjid yang utama, tidak lagi membangun rumah untuk beliau, untuk para sahabat dan para pengikutnya, tapi yang diutamakan itu adalah masjid. Masjid tentu ketiga itu sebagai pemersatu umat. Nah, masjid sebagai pemersatu umat itu pada masa Rasulullah, masjid itu sangat berarti karena dapat menyatukan umat Islam itu dalam segala hal kegiatan dan aktivitas. Sehingga masjid itu tentunya karena pemersatu umat. Sehingga pada saat sekarang itu masjid dianggapnya sarang teroris. Berarti mereka, ya konon kabarnya itu kan Kemenag yang menyatakan seperti itu. Tapi Kemenag itu sudah menyalahi sunnatullah dan sudah menyalahi sunnatul Rasul. Karena kita ketahui bahwa masjid itu sebagai pemersatu umat, bukan pemecah umat. Itu yang ketiga ya. Jadi sekali lagi, karena dapat menyatukan umat, tentu di dalamnya umat Islam, dalam segala lapisan masyarakat, karena fungsi awal dari masjid itu sebagai apa? Sebagai perubahan of change. Jadi tidak kemudian apa yang dinyatakan atau sinyalemen orang yang mengatakan justru masjid itu adalah munculnya teroris, lalu kemudian munculnya fundamentalis, kemudian munculnya ekstremis. Mereka menganggap seperti itu, dan itu PKI menganggap seperti itu. Sehingga kita pun salah satu refleksi dari bukti seperti itu menjauhkan kita dari masjid itu sendiri. Yang keempat, next, halo. Dek, tolong itu lampu, Dek. Lampu itu satu lagi. Halo. Next.
Sudah Bapak itu, sudah next. Sudah. Lalu berikut itu adalah peran masjid itu dalam perspektif makro. Jadi kita akan mengetahui sarana tempat berkumpul, sarana bukan tempat good looking. Good looking, good looking. Iya, good looking sayang. Itu dibaca aja dalam bahasa Inggris itu A. Paham? Jadi sarana tempat berkumpul, lalu kemudian pusat kebangkitan umat, pusat dakwah Islam, lalu kemudian sarana menuntut ilmu, pusat pembinaan umat. Jadi itu bukan semacam, sentral, jadi pusat, jadi pembinaan, jadi melahirkan generasi yang cukup strategis, artinya yang cukup strategik, yang cukup acceptable itu justru berawal itu dari masjid. Sehingga Nabi sendiri, Muhammad SAW, itu semuanya dan termasuk rumahnya beliau itu di masjid. Ketika di Nabawi itu. Jadi sekali lagi, masjid itu sarana tempat berkumpul, pusat dakwah Islamiyah, pusat kebangkitan umat, sarana menuntut ilmu, pusat ibadah, yang tentu ibadah itu sendiri akan melahirkan sesuatu yang sangat prospektif. Sehingga lahirnya masyarakat manusia masa depan. Begitu. Next. Next, sayang. Saudara-saudaraku mahasiswa ABI, peran masjid dalam perspektif mikro. Secara mikro, kan ada secara mikro, secara makro. Secara mikro itu peran masjid di dalam kehidupan itu adalah tempat beribadah, baik khusus maupun sesuai dengan ajaran Islam. Baik ibadah yang sifatnya mahdhah, yang langsung hubungan kita dengan Allah, ataupun yang ghair mahdhah, ataupun yang sifatnya ritual, ataupun yang bersifat sosial. Sehingga peran masjid itu sangat begitu luar biasa, sangat begitu hebat, sesuai dengan namanya, masjid itu tempat sujud, lalu kemudian tempat berzikir, tempat beriktikaf, tempat ibadah sunnah-sunnah lainnya untuk permohonan kita kepadanya, sehingga melahirkan manusia yang sangat produktif. Halo? Ya Pak, next Pak. Ya. Next, B. Ya Pak. Ya. Sudah Bapak. Dek. Kok menghilang ini? Halo? Halo? Ya Pak. Sudah saya Ya. next ini. Ya, Bi. Nanti ini agak-agak. Apa? Mati gini? Itu dalam skala mikro ya. Halo? Next Ya ya? Pak. Ya Bi, jangan Bapak saja Oh lah. iya.
Abi. Ya, Abi. Dalam perspektif mikro ya. Iya. Sekarang ini di amalan yang Di bernilai amalan ibadah. yang Bernilai ibadah di di amalan masjid. yang bernilai ibadah di masjid. Tadi dalam skala mikro, lalu kemudian hablum minallah dalam konteks dan dan pemikiran ke arah yang lebih produktif. Tentu di dalamnya kita ada skala makro yang lebih jauh, hubungan internasional. Nabi sendiri itu dilakukan di masjid. Sehingga nanti yang perlu kita catat, amalan apa yang bernilai ibadah itu di masjid. Semuanya itu dinilai ibadah. Termasuk apa? Wudu. Sehingga produk dari wudu itu sendiri, karena disucikan dan Allah sucikan, sehingga lahir masyarakat manusia yang sangat begitu struggle karena kesucian dirinya dan jauh dari semua penyakit, termasuk pandemi COVID-19 itu. Gitu ya. Jadi dianjurkan ketika menuju masjid, kita harus sudah suci gitu. So setelah kita bersuci, tentunya ada doa di samping asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sehingga kalian ini, kalau memang dianggap yang digambarkan seperti tadi oleh orang yang tidak senang pada Islam, itu sangat begitu payah, sangat begitu fatal, dan sehingga mereka tidak sesuai lagi dengan sunnatullah dan sunnatul Rasul. Salat fardu berjamaah di masjid. Sehingga lakukan itu semua. Di sini amalan yang tentu bernilai cukup tinggi dan punya values tersendiri, sehingga lahirlah masyarakat manusia yang ummatan wasata, masyarakat manusia yang ummatan wahidah, masyarakat manusia yang punya masa depan. Kenapa? Karena di dalamnya masjid diutamakan untuk salat fardu. Sehingga Nabi menyampaikan la sholata la sholata lijarihil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya kalau kita dekat dengan masjid tapi sholat di rumah. Tentu bagi kalangan masyarakat akademik, katakanlah si mahasiswa jelas, si mahasiswi pun boleh untuk melakukan, karena kita punya fasilitas masjid yang cukup strategik, dan Masjid Al-Furqan itu sendiri yang punya kapasitas yang sangat mumpuni. Di antara masjid-masjid yang paling hebat di dunia ini, yang cukup besar dan kapasitasnya cukup tinggi, itu yang Abi temukan baru Masjid Al-Furqan, yang kapasitas jamaah tidak kurang dari 7.000. Begitu ya. Yang ketiga, ada tentunya di samping sholat fardu itu ada isyraq. Tentu amalan diawali itu dengan sholat subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Tentu diawali dengan subuh berjamaah itu di masjid. Setelah itu dianjurkan untuk berzikir sampai waktu salat duha. Jadi jangan katakan isyraq kalau kita tidak berjamaah salat di masjid. Sehingga cukup kita lakukan, katakanlah untuk 2 rakaat, itu yang disebut isyraq. Kalau kita melakukan tidak berjamaah duha, berarti kita utamakan 2, 4, 6, 8, 10, sampai 12. Itu semua dibukakan kapasitas. Di sini amalan yang berlaku bernilai ibadah di masjid. Jadi tidak ada sholat isyraq selama tidak melakukan salat berjamaah di masjid. Halo? Halo? Ya, Pak. Saya Abi. Ada suara Abi? Ada, terdengar. Yang berikut salat sunat di masjid. Tentunya ada tahiyatul masjid. Dijelaskan. Ada melaksanakan salat. Boleh kita lakukan salat duha
yang disebut tadi sifatnya itu adalah syuruk, sebenarnya salat sunnah lain yang juga lebih baik didirikan, tentunya kita boleh karena sekalian kita di masjid. Tapi Nabi menyampaikan kedua, boleh dan kalian untuk melakukan salat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah atau nawafil lainnya diutamakan di masjid. Masjid sebagai center, sebagai central excellences, tentu di dalamnya menuntut ilmu. Di zaman Rasulullah tempat terbaik untuk menuntut ilmu itu adalah di masjid. Begitu ya, anak-anak Abi, mahasiswa Abi dari seluruh masyarakat akademik yang ada di UPI. Next. Menghormati tentunya, menghormati. Sudah ya? Berikut. Menggunakan masjid, hendaknya itu tidak bersuara dengan nada tinggi, terlalu keras, sehingga mengganggu orang yang lagi beribadah. Artinya lagi berzikir, kita disunatkan artinya itu disirikan, dilaunkan. Dan kita boleh untuk melakukan seperti itu, kemudian kita pun lebih dengan suara yang elegan, dengan suara yang cukup seimbang, kemudian duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban. Ini kan sudah diatur, adab sendiri, tata cara, akhlak. Sehingga itu tidak terganggu. Jadi sifat egalitarianisme itu dilakukan di masjid. Tidak ada itu. Dimanapun, sampai-sampai kalau maaf, kita tidak berbicara tentang sara, tapi yang pasti di masjid itu sangat begitu familiar. Tidak ada orang lalu kemudian berbicara lebih segala-galanya, tapi yang pasti masyarakat Islam itu selalu memberikan sifat toleransi kepada yang lain. Lalu kemudian muncul, misalkan nanti akan ada obsesi untuk jadi pertanyaan dengan suara yang sangat begitu gaduh, sama sekali tidak. Sehingga rame seperti tutorial itu dilakukan dengan tatap muka yang seperti layaknya biasa sebelum pandemi COVID-19. Di sini pun berikut itu yang ketujuh, itu ada zikir. Setelah salat tentu 2 rakaat, hendaknya berzikir dengan menghadap kiblat. Di sini sarana ibadah yang lebih kemudian mendapatkan sesuatu yang tentu kita pun harus terus dilakukan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kalian, insya Allah tentu akan mengenakan dan menenangkan, akan memberikan suasana yang lebih kondusif untuk hati kita. Di masjid, berusahalah untuk mengaitkan hati dengan masjid. Sehingga masjid itu dijadikan sarana komunikasi yang sifatnya integral, sehingga Nabi menyampaikan masyarakat muslim tentu akan selamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia, umat Allah, yang akan mendapatkan amrail, yang akan mendapatkan payungan dari Allah di saat mereka tidak mendapatkannya, kecuali yang 7 manusia itu sendiri. Salah satunya adalah warjulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Berusaha untuk mengaitkan hati dengan masjid dengan cara
yang strategik yang dicontohkan dan disunnahkan oleh Nabi. Lalu berikut, menjaga ucapan, dan insya Allah Muslim, anak-anak Abi mahasiswa di UPI ini menjaga, selalu mengucapkan ucapan, sebab salamatul insan fi hifdhil lisan. Selamatnya seseorang menjaga dari ucapannya itu sendiri. Dan insya Allah penghuni masjid sebagai sumber dari segala sumber, ya maksudnya sumber kedamaian itu di masjid, di tempat yang suci, tidak seharusnya berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang menyinggung perasaan orang, tapi berkata untuk selalu mengkritisi siapapun mereka. Dan di masjid sangat begitu egaliter, begitu egalit, tentu tidak digunakan untuk lalu lalang karena kegiatan dan aktivitas yang tidak jelas. Sehingga tidak sepatutnya seorang muslim tentu di masjid itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu saja barangkali. Next. Halo? Terdengar suara Abi? Sudah, Bapak sudah slide terakhir. Iya. Terdengar, Abi? Itu Sudah sementara? slide terakhir sekarang. Iya. Iya. Itu barangkali yang Iya. bisa Abi sampaikan. Ingat sekali lagi, masjid itu adalah sarana komunikasi, baik yang inherent ataupun yang exherent, baik kita komunikasi dengan Allah, lalu kemudian kita komunikasi dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Di dalamnya Nabi pun memberikan contoh kedamaian dilakukan di masjid. Dan tentu menuntut ilmu, mendapatkan pencerahan itu di masjid. Masjid sebagai pusat aktivitas muslim, sehingga masjid akan melahirkan masyarakat manusia, tidak hanya saja masyarakat akademik, tapi kita bicara masyarakat akademik di Universitas Pendidikan Indonesia, tentu lahirlah kapabilitas untuk masa depan umat. Terakhir, tentunya makna yang sesungguhnya yang sangat begitu penting bahwa kita ketahui masjid, ada pengkajian peran masjid dalam perspektif mikro, peran masjid dalam perspektif makro, dan tentu masjid sekali lagi adalah pondasi awal dalam proses perkembangan umat. Ini pun selalu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid sebagai pembinaan, pusat pembinaan umat untuk menjadi kesolehan sosial, dan tentu akan tereduksi dalam pemikiran yang lebih punya masa depan. Islam selalu berbicara orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Allah pun sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haq. Maaf, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Silahkan kalian cari, itu surat Al-Hasyr, tapi ayatnya kalian cari, yang pasti orang yang beriman itu selalu tentram dalam hidupnya, penuh kedamaian dalam kehidupannya, selalu apresiatif. Insya Allah mahasiswa-mahasiswa yang ada melalui Zoom meeting di Universitas Pendidikan Indonesia selalu positive thinking, selalu husnudzon, dan tumbuh suburkan untuk piawai di dalam segala kehidupan. Kalian memahami ada beberapa jurusan, ada beberapa prodi, atau ada beberapa departemen yang di UPI sendiri tidak kurang dari 100 jurusan, 100 prodi, 100 departemen yang tentu berbeda disiplin ilmu. Ada 10 fakultas dan
satu sekolah pasca sarjana, sehingga kalian harus jadi betul-betul masyarakat akademik, di samping ilmiah, di samping edukatif, ada nilai religius. Dan satu-satunya di dunia yang mengadakan, dan itu SK Rektor sendiri, hanya di UPI, dulu zaman Abi tahun 80, itu di IKIP Bandung, tahun 80, 90, itu berawal dari tutorial itu sendiri. Sehingga kalian harus lebih hebat, kalian harus lebih hebat dari Abi, kalian harus lebih hebat dari dosen-dosen yang lainnya, kalian harus lebih hebat dari kedua orang tua kalian, dan kalian harus lebih hebat dari community di muka bumi Indonesia yang kita cintai ini. Selamat berjuang, selamat kalian berjihad, selamat kalian punya masa depan, dan selamat kalian prestasi lebih prestatif, dan selamat kalian punya IPK di atas 4 kalau ada. Dan insya Allah, mahasiswa Abi, kalian harus lebih hebat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Abi Sudirman, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat. Nah, selanjutnya Bapak masih ada sesi diskusi, Pak Abi. Masih ada sesi diskusi, sesi tanya jawabnya dari peserta. Ya, Abi. Ya, jadi silahkan bagi Abi, peserta yang ingin bertanya. Maaf ya. Sebentar, tadi Abi waktunya enggak lewat? Berapa menit untuk presentasi? Tidak, enggak ya? Iya, terima kasih sayang. Tidak sampai, iya. Ya. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan. Sebentar ya, ditampung dulu 3 pertanyaan dari masing-masing prodi. Jadi 1 prodi 1 pertanyaan. Sekarang 3 dulu ya. Jadi 3 prodi yang hari ini mengajukan pertanyaan. Ya. Sekarang siapa dulu yang mau pertama? Assalamualaikum Teh. Ya, Ilyasa. Jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan prodi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilyasa Ahmad Maskawai. NIM saya 2001484 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sunda. Abi. Iya, Assalamualaikum. Gimana sayang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini Abi, tentang yang 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat, salah satunya yang hatinya pemuda yang hatinya terpaut ke masjid, gitunya mencintai masjid. Nah, masalah yang saya lihat gitu, belakangan ini pemuda itu mencintai masjid itu bukan artian untuk beribadah gitu Abi. Dalam kenyataannya masjid teh buat pemuda cuman dianggap sebagai tempat nongkrong atau kalau misalkan capek ke masjid gitu Abi. Nah, gimana caranya supaya pemuda itu mencintai masjid itu untuk beribadah gitu Abi? Tipsnya gitu, minta tipsnya gitu. Soalnya saya juga masih ada misalkan ada rasa malas gitu buat berjamaah, masih ada sedikit-sedikit hati yang seperti gitu Abi. Mohon pencerahannya Abi. Makasih sayang, Ilyasa. Ini Ilyasa itu ketua kelas di bahasa daerah atau bahasa Sunda di PBS ya. Iya, PBS. Silakan lanjut atau mau 3 atau mau langsung? Mau pingpong gitu? Ditampung saja dulu Bapak, ditampung. Ditampung. Iya. Terima kasih sayang. Ini siapa? Titin ya? Enggak ya? Yang host ini siapa? Anissa Bapak. Oh, Anissa. Iya. Anissa Abi. Abi Anissa sayang. Iya. Makasih sayang. Iya. Sebab di kelas itu kena denda itu. Di kelas kena denda, S1 itu kena denda 5.000, S2 kena denda 10.000, S3 kena denda 20.000. Iya, kena gitu denda. Ya. Katanya Abi. Ya, betul kan, Ilyasa ya? Abi. Betul ya? Kena denda.
Tapi bukan untuk Abi kan uangnya, silahkan untuk kalian semua. Begitu saya. Iya. Iya. Agak Silakan. ekstrim memang, satu-satunya dosen agak ekstrim. Lanjut sayang, Annisa. Iya, Abi. Silakan yang ingin bertanya, prodi yang Salam. lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teh. Raka saja dulu ya. Raka itu dari prodi apa? Saya dari prodi teknik sipil teh. Oh, silakan. NIM, nama, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Surya Ramadan. Saya dari prodi teknik sipil. Nomor NIM 2000547. Mau bertanya nih, Bi? Ya, siap. Kira-kira berapa lama ya seseorang dapat dikatakan tawadu yang termasuk ke dalam ketujuh golongan itu? Jadi berapa lama gitu kita istiqomah cinta kita kepada masjid agar kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut? Termasuk salah satu golongan, gitu ya. Termasuk satu golongan yang Allah hindarkan dari siksa api neraka. Oke. Cukup saya, Raka? Iya, sama-sama saya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, saya Elsa Isa Agustina dari PBS Pendidikan Bahasa Sunda dari kelas 1B. Iya. Abi, izin bertanya. Iya. Kan tadi masjid itu jelas tempat suci. Nah, apabila ada suatu organisasi yang tempat pusat pengembangannya itu di masjid. Kemudian apabila kan istri itu suka ada halangan atau haid. Nah, masalahnya di perkumpulan itu lagi urgensi, jadi lagi benar-benar darurat. Terus kita boleh tidak mengikuti perkumpulan itu ketika sedang haid gitu. Iya. Ya, Bim, cukup sekian. Elsa, iya. Makasih sayang. Ya, sama-sama, Bi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kak. Sudah dulu ya, 3 pertanyaan dulu untuk saat ini. Maaf, Kak, dari pendidikan bahasa Jerman belum bertanya. Sekarang hanya ditampung 3 pertanyaan dulu, Teh. Oh, baik. Ya, jadi gantian, jadi sistemnya gantian. Pekan depan mungkin prodi yang lain gitu. Jadi semua prodi kebagian gitu. Karena kalau sekarang semua prodi bertanya, waktunya tidak akan cukup, Teh, Kang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Teh. Ada 2, Teh. Baik, Teh. Ya, siap. Makasih sayang. Ya. Silakan Bapak. Abi. Ya, Abi, ya Allah. Silakan Abi, sudah 3 kali sayang, sudah 15.000. Abi, mohon maaf, sudah terbiasa. Iya. Terima kasih sayang. Silakan. Iya, sama-sama Abi. Silakan. Menarik tadi ketika kita bicara dihadapkan dengan apa yang disampaikan oleh Ilyasa itu. Begitu ya. Tadi Ilyasa iya, makasih. Halo, Abi. Ini Abi. Ilyasa. Dede. Ini Yaya. Ilyasa tadi, ini Abinya lagi Zoom. Abinya lagi. Tadi Ilyasa menyampaikan bahwa yang akan mendapatkan sesuatu tentu kesimpulannya bahwa yang disampaikan tadi Ilyasa, kita ketahui bahwa orang yang
selalu akan mendapatkan umbrella, akan mendapatkan payungan dari Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah. Itu salah satunya dari yang 7 yang yang Rasul tadi gambarkan. Salah satunya itu adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jadi terutama kaum pemuda, kalau kaum yang tua itu kan nggak aneh ketika memakmurkan rumah Allah, lalu kemudian produk dan hasilnya karena sudah pensiun, lalu kemudian sudah uzur, itu tidak mendapatkan privilege gitu kan? Itu tidak mendapatkan privilege. Sayang, abinya lagi zoom dulu ya. Ya, jadi mendapatkan privilege itu kan tidak sederhana gitu kan, tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Kenapa demikian? Kalau pemuda, kalau kalian, kalau Ilyasa, lalu kemudian kalau tadi pemuda-pemuda yang lain atau mahasiswa-mahasiswa yang lain, mahasiswa-mahasiswa ABI gitu kan, yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, itu semuanya memakmurkan rumah Allah. Dan Al-Furqan itu kan kapasitasnya tidak kurang dari 7.000. Lalu kemudian hatinya itu tidak hanya saja sebatas ingat kepada masjid, tapi tidak pernah ngelakukan praktakan di masjid. Begitu Ilyasa ya? Tidak ingat ke masjid gitu kan, tapi ibadah hente. Salat fardu pun kadangkala tidak pernah dilakukan di masjid, karena kita seringnya melakukan salat itu selalu di rumah. Dan ketika di rumah tidak berjamaah, yang Nabi sendiri menyampaikan la sholata li jarihil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salatnya, itu bisa dilihat dalam hadis itu sendiri, tidak sah salatnya. Kalau, maaf, itu ekstrimnya ya. Tidak sempurna salatnya kalau kita dekat dengan masjid tapi salat di rumah. Gitu sayang. Sehingga tadi kata Ilyasa, lahirlah di dalamnya. Kita kan hanya sebatas refreshing karena ingin itu dan ini di masjid itu, atau ingin mendapatkan jodoh. Itu tergantung niatnya gitu kan. Nggak apa-apa kita nilai itu bagus, lalu kemudian lulus mendapatkan istri, calon istri. Tapi jangan dulu berpikir, sekarang belum tentu kalian juga lulus yang namanya PAI ini, belum tentu lulus gitu kan. Tapi yang jelas Abi selalu menyampaikan pada anak-anak Abi, mahasiswa Abi itu kan semuanya. Artinya bahwa kalian harus lulus dengan nilai bagus. Paling tidak mahasiswa Abi itu, nilai itu tidak boleh ada nilai selain A dan B. Kalau perlu IPK juga kalian, indeks prestasi kumulatif kalian itu harus di atas 4 ya, kalau ada. Kalau ada. Cuman sayangnya kan tidak ada. Nah, sehingga punya nawa itu seperti tadi, itu tergantung. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Katakanlah Ilyasa, dan katakanlah teman-teman Ilyasa, atau yang lainnya di UPI ini, lalu kemudian hanya sebatas niat seperti tadi, tapi niat tidak pernah dilakukan. Oleh sebab itu, Nabi menyampaikan lisanul hal, afsahu min lisanil maqal. Artinya tidak sebatas ucapan dan kata-kata, ya, tapi yang paling penting itu adalah perbuatan di samping niat yang pasti. Dan insya Allah, kalau kita seringnya datang ke masjid, akan mendapatkan dan menghasilkan. Jadilah solehin, jadilah mujtahidin, jadilah mujahidin, dan insya Allah kalian ini akan selalu memakmurkan rumah Allah. Janji Allah, memakmurkan rumah Allah, aku akan berikan selalu di dalam hati kalian. Prestasi yang cukup prestatif, masa depan kalian itu dijamin, aku jaminkan untuk kalian, tapi tidak berarti melupakan hal yang sangat prinsipal dalam kehidupan kita. Cul dog tinggal igel bahasa Sunda. Nah, tidak boleh itu dilakukan. Gitu sayang. Terus-terusan saja, nggak apa-apa. Terus-terusan saja, nggak apa-apa. Sekalipun niatnya itu agak sedikit nyimpang-nyimpang, sehingga innamal a'malu binniyat. Insya Allah Ilyasa itu jadi hebat, dan kawan-kawan Ilyasa baik itu di A, di B, lalu kemudian di C, di FPBS atau di bahasa Sunda, sebab kita kan punya Jerman, punya Jepang, punya Arab, punya Inggris, punya Indonesia, kemudian punya Korea, and so on. Kita punya itu semua. Dan insya Allah semuanya itu di fakultas ada teknik sipil, ada teknik elektro, kecuali ada and so on dan lain sebagainya. Begitupun di IPS, begitupun di FPEB, begitupun di FPTK, begitupun di FIP, begitupun di FPMIPA, dan seterusnya. Insya Allah kalian harus lebih marketable.
Amin. Setuju? Setuju, Abi. Iya, Insya Allah. iya. Makasih sayang. Bisa difahami ya apa yang disampaikan Abi? Bisa, Ilyasa? Abi. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Abi atas pencerahannya. Iya, sama-sama sayang. Ya Allah. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih sayang. Ya. Berikut tadi yang kedua, Anissa. Sayang? Ya. Tadi pertanyaan kedua Yang dari kedua itu siapa? Siapa ya tadi itu? Dari Bisa saya. muncul? Lupa, Abi. Ya dari saya teh. Iya, Raka ya. Bisa Ya, diulang lagi ya, Abi. pertanyaannya? Berapa lama seseorang itu dikatakan tawadu Istiqomah, tawadu. untuk dapat termasuk ke dalam ketujuh golongan itu, Abi? Ya, ini menarik. Tadi di samping Ilyasa gitu kan. Sob ini ada kaitannya seperti apa yang disampaikan tadi. Sehingga Raka ini dari teknik mesin ya. Teknik sipil. Teknik sipil, iya. Teknik sipil di FPTK. Sehingga nanti kalian ini akan melahirkan sesuatu penuh dengan kedamaian. Sehingga sifat tadi Raka, sifat apa yang akan muncul dan lahir dari kalian itu tadi? Halo, Raka? Tawadu. Sifat tawaddu. Tawaddu itu betul maknanya yang disebutkan oleh Nabi. Tawaddu adalah low profile. Jadi tidak adigung-adiguna, tidak sombong, tidak arogan, tidak snobistik. Tawaddu. Tawaddu tidak kemudian diterjemahkan tawaddu tara mawa duit, bukan. Jelas. Jadi tawadhu itu adalah low profile sehingga kalian itu handap asor, wajah inspiratif, lalu apresiatif. Seperti Raka, wajahnya sudah cakep, berkumis lebat, nggak tahu kumisnya belum dicukur atau karena lockdown gitu kan, ngajedog di imah gitu kan, karena tidak dicukur. Tapi gantengnya di sini kumisnya. Beda dengan Abi. Kalau Abi kan perkuca, persatuan kumis carang. Kalau kamu Raka itu persatuan kumis gemplok gitu kan. Nah, sehingga tentu tawaddu ini tidak sekonyong-konyong datang, tapi melalui proses yang harus kita lakukan. Sama analoginya dengan pendidikan. Ketika kita kuliah, kewajiban kita itu mencari ilmu. Pinternya nggak wajib. Paham? Paham. Raka? Paham nggak? Insya Allah paham. Paham, Abi. Kewajiban kita mencari ilmu. Bisanya, pinternya nggak wajib. Analogi kedua, kita kewajiban mencari harta, kewajiban mencari ma'isyah, kewajiban mencari untuk kehidupan, tapi kayaknya bengharnya nggak wajib. Jelas? Insya Allah jelas, Abi. Tapi proses tadi yang Abi maksud, proses tawadhu itu, yang disebutkan low profile itu, rendah hati, handap asor, apresiatif, wajhun mutabassimun, wajah selalu berseri-seri. Itulah handap asor, dan itulah tawadhu. Tapi tawadhu tadi Abi terjemahkan, tidak berarti tidak pernah membawa duit. Tawadhu, tara mawa duit. Karena memang kalau tara mawa duit, mereka tidak gemar infak, tidak gemar sedekah, tidak gemar jariyah. Jadi kita makan lebih baik kita infak itu lebih baik besar tapi ikhlas daripada kecil tidak ikhlas. Itu orang tawadhu seperti itu. Sehingga memakmurkan masjid adalah produk dari sifat ketawadhuan. Yang diharapkan tidak lain hanya mengharapkan ridho Allah. Komitmen kita itu adalah tidak kurang 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Jadi wajah selalu berseri-seri. Insya Allah seperti Raka kan. Biasanya kan orang-orang teknik itu seperti Abi tahun 80-an itu dulu di ITB itu agak sedikit secara rombong. Sama dengan fakultas teknik. Fakultas teknik di kita dulu itu FKIT, dulu itu namanya FKIT. Sebelum namanya sekarang kan jadi FK sekarang jadinya FKIT ya.
FPTK, maaf. Dulu zaman Abi itu FKIT itu. FKIT, Fakultas Keguruan Ilmu Teknologi. Sekarang FPTK, Fakultas Pendidikan Teknik Teknologi dan Kejuruan. Teknologi, ayo lupa itu. Nggak apa-apa, kalau sudah muda banyak lupanya ya. Tapi jelasnya Abi masih ingat zaman Abi tahun 80. FPTK itu kekurangan kaum perempuan, maaf ya. Kekurangan kaum perempuan, kekurangan kaum wanita gitu kan Raka. Kalau sekarang kan kita ada tata boga, ada tata busana, rias, ada tata busana, ada tata behan di FPSD. Tata behan ya, ada ada Fakultas Seni dan Desain itu ya, pecahan dari FPBS. Jadi ada tata boga, ada tata rias, ada tata busana, ada tata boga, ada tata behan, ada tata behan ya. Jadi sangat lengkap lah di UPI itu. Sampai tata behan juga ada. Sendra Tasik gitu ya. Termasuk di teknik ada sipil tapi tidak sivilis gitu ya. Tidak sivilisis. Nah, begitu. Jadi harus dengan Abi itu kan senyumnya kamu bagus gitu kan. Jadi dengan Abi itu kalau ngajar sama Abi silakan tanya pada kakak-kakak kalian itu di FPTK, ngajar dengan Abi baik itu di sipil, di mesin ataupun di elektro, selalu Abi atau di di pendidikan industri ya. Iya kan ada lengkap itu ya, karena kita punya industri juga gitu kan, punya industri juga. Jurusan yang baru. Itu saja barangkali ketawaduan itu akan lahir, tapi tentu melalui proses. Begitu ya. Selalu insya Allah, Raka selalu wajhun mutabassimun, selalu wajah berseri-seri, sekalipun kamu banyak duit, tapi selalu berseri-seri. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Abi. Sama-sama sayang. Lanjut, Anissa. Sayang. Ya, Abi. Ya. Silakan. Ya. Untuk penanya ketiga, tadi boleh diulang lagi pertanyaannya? Halo? Ya, Teh. Silakan diulang lagi pertanyaannya ya. Gimana sayang, Elsa? Iya. Itu Abi kan ketika lagi haid terus ada kumpulan di masjid, kita boleh ikut atau enggak? Ya, menarik ini ya. Sebab ini sangat begitu feministik. Feministik itu adalah perempuan. Ini kan hebatnya di sini, kelebihannya Allah melebihkan dari kaum perempuan. Sehingga laki-laki itu sehingga muncul kita gambarkan perempuan itu perempuan. Abi lebih senang menyebutkan perempuan. Tidak Abi sebutkan wanita. Karena wanita itu adalah inceran kaum laki-laki yang tentu tidak benar dalam kehidupannya. Begitu ya? Satu. Sehingga sebutannya bahwa ini Elsa, kalau memang Elsa lagi mens gitu kan, atau lagi health, atau lagi sakit, atau lagi palangan, selama itu orang kan kalau kita lihat di dalam Safinatun Najah, sebutannya di dalamnya itu disebutkan wal mururu. Ketika lewat saja itu tidak dibolehkan. Tapi di sana wal mururu, coba kita lihat tafsirnya, disebutkan selama itu tidak mengganggu stabilitas, selalu kemudian tidak bercucuran, artinya darahnya itu sendiri. Sebab sekarang kan kalau memang ada kumpulan misalkan, Elsa ya? Ya, Bi. Kalau ada kumpulan misalkan, ada kumpulan, itu boleh, karena sekarang kan ada tidak hanya saja kalau dulu barangkali bagi perempuan yang lagi mens atau yang lagi health atau lagi palangan itu kan mungkin pakai lap, maaf, bukan pakai lap, bukan pakai kain sehingga tidak netes gitu kan, tidak netes misalkan atau tidak jatuh yang namanya darahnya. Itu boleh.
Selama itu tidak mengganggu, selama itu tidak harga diri kalian itu kurang baik barangkali begitu Elsa ya. Itu boleh kalian. Boleh ikut rapat karena sekarang kan tidak lagi kemudian pakai tapas atau dulu itu mungkin dulu itu tapas ganjel woman atau kemudian kain ganjel woman. Sekarang kan ada softtek, ada apa ya, softtek ganjel woman atau ada apalah itu kan, untuk tentu tidak jatuhnya atau tidak urat-aritnya darah. Gitu ya. Jadi boleh untuk melakukan itu. Dan tentu disunatkan, sekalipun misalkan Elsa dan anak-anak Abi yang lain, yang kaum Adam, lalu dalam keadaan halangan atau dalam keadaan berhalangan untuk salat, untuk umrah, untuk haji, lalu kemudian untuk untuk puasa ya, untuk saum misalkan, itu di dalamnya itu boleh untuk selalu dawamul wudu, untuk selalu biasa kalian untuk abdas. Sebab abdas itu tidak hanya saja untuk salat, tapi untuk mensucikan diri. Dan ketika misalkan, ketika Abi meninggal, atau Elsa meninggal, atau anak-anak Abi meninggal, atau mati, lalu kemudian karena punya abdas, insya Allah ini orang suci. Begitu saya. Oh iya, Abi. Terima kasih, Abi. Jelas ya? Jelas, sayang? Jelas. Silakan. Makasih. Anissa, tadi ada siapa itu? Di samping. Ya. Ya, Abi. Iya. Gimana, sayang? Anissa? Jelas suara Abi? Ya. Jelas Abi. Karena masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Apakah boleh satu lagi, Abi? Satu lagi pertanyaan boleh, boleh. Mau penutupan saja? Boleh, saya boleh bertanya. Mau tanya, Teh. Assalamualaikum, mau nanya. Maaf sebelumnya. Selain yang prodi yang tadi ya, silakan Ananda. Ananda dari prodi mana? Saya teknik sipil, Teh. Pertanyaan. Yang lain, prodi yang sipil, lain tadi sudah ada ya? Izin nanya. Bahasa Jerman, Teh. Dari prodi sastra ya, Inggris. Tadi yang bahasa Jerman ya, yang sudah dari tadi menunggu. Silakan. Tenang sayang, nanti kebagian ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abi, saya Putri Rizky Hanifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai muslimah untuk menghidupkan masjid? Kemudian, apakah bisa itikaf itu dilakukan di masjid selain pada bulan puasa saja? Nah, kalau bisa, bagaimana tata cara itikaf yang baik gitu, maksudnya yang benar. Makasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri dari Jerman ya. Dari Jerman. Tentu ini menarik. Ketika kita bicara tentang masalah itikaf. Itikaf itu adalah duduk bersimpuh di rumah Allah, pendekatan diri secara ritual, kemudian dengan penuh di samping ritual, kita penuh berdoa, sampaian semuanya semata-mata ikhlas karena Allah. Andaikan kita dekat dengan masjid, barangkali tentunya kita dekat masjid, itu kita untuk melakukan di masjid. Sehingga perempuan pun itu boleh lakukan, kaum Hawa pun boleh untuk melakukan di masjid, selama tidak mengganggu, tentu tidak mengganggu sadam dari bahasa Sunda, karena melihat perempuan, gitu kan, melihat perempuan, lalu kemudian terganggu stabilitasnya, gitu kan, secara psikologik, gitu sadam. Jadi suara perempuan juga itu sangat begitu aduhai, sehingga andaikan salat, si perempuan itu kan cukup dengan tepuk tangan, tidak
kemudian dengan bersuara. Ini Allah lebihkan kaum perempuan ini. Kaum Hawa ini Allah lebihkan kemuliaan. Sehingga perlu satrul aurah, tutup aurat kalian semua. Perempuan kan satrul aurah itu jami'u badaniha. Seluruh anggota badan itu semuanya harus tertutupi. Beda dengan kaum perempuan. Semua imam artinya berbeda pendapatnya. Imam Syafi'i itu lebih, artinya Imam Syafi'i itu bainas surah war rukbah. Lalu kemudian Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya berbeda itu dalam mensikapi kaum laki-laki. Gitu kan, kaum Adam. Sementara kalau memang perempuan, semua imam itu semuanya sepakat. Kecuali Imam Samudra yang tidak sepakat. Gitu ya, Elsa? Elsa? Putri. Putri, maaf sayang. Putri dari Jerman. Iya, Abi. Iya. Sebab yang ada di video itu hanya Sadam itu. Jadi tadi Putri hilang, jadi Abi juga konsentrasinya hilang. Lalu kemudian yang kedua, Putri, ini juga Elsa ini yang Elsa. Putri. Lalu kemudian berikutnya, perempuan itu karena mendapatkan kemuliaan, kalau memang putri dekat dengan masjid, itu boleh untuk dilakukan di masjid. Sekalipun dalam keadaan tadi, misalkan sakit, atau itu dan ini karena lagi mens, gitu kan. Kalau perempuan punya mens, kalau laki-laki memang tidak punya mens, tapi punya mencret. Punya mencret kalau laki-laki ya. Tapi mencret itu kan tidak berarti memang satu batal wudhu, tapi jelasnya dicuci pada waktu itu juga, lalu kemudian kita abdas kembali, lalu kemudian kita lakukan dengan salat kembali. Sekali lagi, Putri, tentu ini semua akan membuktikan bahwa Putri selalu bisa meyakinkan bahwa prinsip hidup yang dilakukan dan ini sesungguhnya menarik ketika kalian melakukan seperti apa yang Putri tadi maksud. Terakhir, tadi yang dimaksud oleh Putri itu apa? Terakhir yang dimaksud Putri. Lupa Abi. Itikaf di masjid. Oh, menghidupkan masjid. Iya. Iktikaf, Putri juga punya kesempatan untuk menghidupkan masjid. Begitu ya. Nilainya sama dengan Abi misalkan, sama iktikaf, sama kemudian memakmurkan rumah Allah, sama punya prinsip misalkan Putri, saya punya prinsip saya akan selalu datang di masjid selama saya tidak lagi halangan, selama saya tidak lagi palangan, selama saya tidak lagi mens, selama saya tidak haid, saya akan memakmurkan dan selalu berjamaah di masjid. Itu pun sama nilainya dengan Abi ketika Abi memakmurkan rumah Allah. Tapi Putri pun punya kesempatan untuk salat di rumah. Tapi salat sunat itu lebih baik kita lakukan di rumah. Apalagi perempuan. Dan perempuan punya kesempatan untuk selalu berjamaah. Boleh juga perempuan untuk punya kesempatan untuk itikaf. Selama tidak mengganggu stabilitas dan sifat keistiqomahan. Kalau cantiknya seperti Putri, cantiknya seperti Elsa, cantiknya seperti Nisa, gitu kan. Lalu kemudian nanti mengganggu orang-orang yang tidak beres. Insya Allah, haram saja datang ke masjid karena nanti mengganggu yang lain. Sehingga kesempatan untuk perempuan ketika kita salah imam, katakanlah Abi salah, tentu kalian itu kan boleh untuk tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya itu tidak tepuk tangan pramuka. Prek, 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 gitu kan. Gitu, enggak. Tapi tentu di dalamnya tepuk dalam mengingatkan si imam itu sendiri. Di sini hebatnya punya keistimewaan, punya maziyah, punya privilegility bagi kaum perempuan. Sehingga Allah menyampaikan ketika kalian lagi mens, kalian haram untuk salat, haram untuk saum, haram untuk haji. Di sini hebatnya kaum perempuan. Sehingga contohnya dan terakhir analoginya barangkali Putri ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Benar nggak? Benar. Benar Putri? Benar. Ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Ada ibu kota, benar. Tidak ada bapak kota. Benar? Benar. Ada
bupati, tidak ada papati. Benar? Benar. Benar. Kalau ada papati lebih rendah, sekarang kan sudah degradatif, artinya sudah dirubah struktur pemerintahan. Yang ada itu adalah buaya, tidak ada paaya. Benar, Abi. Benar ya? Iya, benar. Jadi ini semua membuktikan karakter Balding yang selalu dibangun oleh Allah memberikan kesempurnaan bagi kaum perempuan. Begitu ya? Jelas ya? Bisa Jelas, dipahami, Abi. Putri? Berarti kalau iya. cara itikaf yang benar itu gimana, Abi? Nah, itikaf yang benar itu kita harus sudah punya abdas dari rumah kita. Atau dari tempat. Atau sebelum masuk masjid. Jangan masuk masjid, kita tidak punya abdas. Karena abdas itu adalah hadas kecil ya. Hadas kecil. Sehingga nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Asghar itu kan berarti hadas kecil. Kita siapkan punya abdas. Sehingga tadi Abi sampaikan pada kawan kita yang lain gitu kan. Kawan kita yang lain itu ke Ilyasa, lalu kemudian ke Elsa, kemudian ke siapa itu yang dari teknik itu. Abi sampaikan, yang teknik itu justru kita harus usahakan dawamul wudu. Sehingga putri ini dan anak-anak Abi yang lain di Universitas Pendidikan Indonesia selalu dawamul wudu. Sekalipun putri dalam keadaan menstruasi. Dawamul wudu selalu kita terbiasa untuk abdas. Insya Allah kemuliaan akan selalu. Sebab Abi melihat termasuk Bini Zilia ini ya. Bini Zilia, termasuk Anissa, wajahnya cerah, termasuk tadi Putri, termasuk Elsa, termasuk yang lainnya, kelihatan wajahnya ceria karena rajin abdasnya, rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam, rajin wudunya, dan selalu punya wudu. Sekalipun wajahnya cantik, wajahnya cakep, kelihatan cantik dan kelihatan cakep. Karena cahaya dari wudu itu sendiri. Jelas sayang? Kalau Abi rajin bangun malam, maaf. Abi rajin bangun malamnya sayang, tapi pipis doang. Itu Abi itu. Kalau kalian insya Allah sama dengan Abi ya barangkali. Rajin bangun malam, tapi cuman pipis doang. Atau buang air kecil saja itu. Begitu sayang. Jelas? Jelas Putri? Abi. Jelas. Terima kasih Abi. Yuk sama-sama sayang. Afwan. Demikian barangkali Anissa. Ya. Terima kasih kepada Ya Abi. Iya gimana ya. Sayang? Jazakumullah cukup waktunya ya. Abi. Ya. Jazakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Yang telah memaparkan jawabannya yang sangat luar biasa. Ya, jadi tadi dari paparan Abi itu kita bisa tahu bahwa peran masjid itu sangat luar biasa, Masya Allah, untuk segala hal ya. Masjid itu dapat sebagai fondasi awal dalam proses penguatan umat, bisa juga sebagai agent of change, juga banyak peran masjid dalam perspektif makro dan mikro, ya Abi. Jadi Masya Allah sekali peran masjid itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, akhirnya kita menuju ke penghujung acara, yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara Pekanan Kuliah 2 kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Dilan Akilah, mohon undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya ya, anak-anak Abi ya. Makasih Abi. Selamat. Makasih Abi. Anak-anak Abi semoga kalian sukses lebih dari si Abi. Amin Allah amin. Makasih Abi. Allah amin amin. Terima kasih sayang. Kalian sehat jauh dari pandemi COVID-19. Amin. Amin. Makasih Abi. Amin ya Allah. Sombong, adiguna. Hilangkan dalam diri anak-anak Abi, oke? Abi lagi. Ya Abi. Ya, Minggu depan sama Abi. Minggu depan sama Abi. Ya, setiap tutorialnya pengen sama Abi terus.
Oh, pengen sama Abi terus. Silakan usulkan ya. Ya, Usulkan siap. ke panitia, ke tutor. Ya. Oh, Insya Allah iya. nanti saya usulkan, insya Allah.